Kampus Merdeka, sebuah semangat baru untuk program pendidikan yang berbeda. Anak milenial dituntut untuk bisa tampil terbuka lewat pengabdian masyarakat dan penelitian untuk menggali ilmu, mencoba menjangkau dunia. Universitas Flores, Uniflor, hadir sebagai mediator budaya, mencoba menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan warisan leluhur dalam budaya bangsa. Unifor mencoba menjaga jati diri bangsa dengan seluruh orang muda untuk mari menggali prestasi, mencoba menemukan yang berbeda dengan kampus Merdeka untuk Indonesia dalam memajukan Nusantara. Selamat sore adik. Salam budaya. Salam. Baik pemirsa, sahabat budaya, sore hari ini sudah hadir bersama saya dua orang mahasiswi cantik ya. Saya coba sapa mereka. Yang pertama Maria Irwan Mako atau sapaan manis Ica. Selamat sore. Sore juga Pak. Ica dari program studi Pendidikan Fisika. Pendidikan Fisika, kelak mau jadi guru ya. Semoga amin. Dan yang kedua adalah Elfrida Yosefina Marlon, sapaan manisnya Elvin. Elvin dari program studi Pendidikan Biologi. Pendidikan Biologi, sama-sama mau jadi guru. Sama-sama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya, Pak. Flores. Iya. Baik, sahabat budaya. Kali ini mari saya mengajak kita semua menggali kedua orang mahasiswi ini yang luar biasa sebagai mahasiswi berprestasi yang lulus dalam mengajukan dan mempersiapkan proposal PKM 5 bidang dan juga PKM GFK. Seperti apa PKM 5 bidang dan apa itu PKM GFK? Sama-sama kita tanya ya. Ica dan Elvin, PKM 5 bidang itu apa? Dan apa juga PKM GFK? Nah, untuk PKM sendiri yaitu program kreativitas mahasiswa. Jadi ada 3 PKM, yaitu PKM 5 bidang, PKM GFK yaitu gagasan futuristik konstruktif, dan PKM AI dan GT yaitu karya ilmiah dan gagasan tertulis. Nah, untuk PKM 5 bidang terdiri dari bidang kewirausahaan, pengabdian masyarakat, bidang riset yang mengarah ke penelitian, kemudian bidang penerapan iptek, dan yang terakhir yaitu bidang karsa cipta. Nah, di sini yang kami ambil yaitu PKM 5 bidang di bidang kewirausahaan. Bidang kewirausahaan luar biasa. Di masa pandemi kalian berjuang untuk melakukan penelitian spesial di bidang kewirausahaan. Oke. Kalian dapat informasi dari siapa? Kami mendapatkan informasi yang pertama itu tuh dari program studi. Program studi. Kan kamu dua kan program studi berbeda. Iya, saya dari program studi pendidikan fisika, Dan dia dari program. Oh, berarti kamu dapat informasi dari program studi program biologi. studi. Oke, lanjut. Terus yang diinformasikan dari kantor kemahasiswaan dan alumni Universitas Flores. Universitas Flores, ya. Kemudian pada tahap selanjutnya itu tuh kami melakukan proses penulisan, kami kelompok melakukan proses penulisan proposalnya. Oh ya, kalian berdua program studi berbeda walaupun satu fakultas. Bagaimana kalian bisa saling bertemu, berkenalan dan sepakat
untuk membuat satu kelompok penelitian, atau kamu satu kos atau memang berteman? Berteman, awalnya berteman. Berteman. Ya, Kamu dari aslinya Aslinya Manggarai, Manggarai. kamu Ende. Ende. Oh, kamu berkenalan dulu, lalu sepakat walaupun program studi berbeda, membentuk satu kelompok. Iya, Oke, Pak. kita lanjut. Terus bagaimana prosedur pendaftarannya dan penyusunan proposalnya? Padahal kalian beda nih jurusan. Ya, jadi untuk prosedur pendaftarannya itu awalnya kami mendaftar judul proposal di kantor kemahasiswaan dan alumni Universitas Flores Ya, untuk mendapatkan akun pendaftarannya. Tahap selanjutnya yaitu penulisan proposal. Kami share sendiri di internet dan didampingi oleh dosen pendamping kami. didampingi dosen pendamping. Ya, Jadi setelah kamu dapat informasi, kamu coba untuk segera mengikuti prosedur yang ada, dan proses penulisan proposalnya, ya. kalian mencari informasi dari internet, terus didampingi Dampingi oleh dosen dosen pendamping. Kalau boleh tahu siapa ya nama dosennya? Nama dosen pendamping kami Pak Elias, Ketua Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kepala Kantor Flores. Kemahasiswaan dan Iya. Alumni, Pak Elias ya. Iya. Oke. Kalau saya boleh tahu topik apa yang kalian ambil sebagai bagian dari proposal itu atau judul proposal itu ya? Judul proposalnya itu tuh inovasi UIAN Dota makanan khas Kabupaten Ende. Inovasi ubi Endota, makanan khas Kabupaten Ende. Ubi itu artinya Ubi kayu. ubi kayu. Oh, dari ubi. Ya. Endota itu artinya Dicincang. cincang. Jadi ubi Endota itu ubi yang dicincang, Ya, kemudian direbus. direbus untuk dimakan. Ya. Luar biasa. Terus mengapa kalian memilih topik itu? Kan sekarang kan zamannya milenial. Ada banyak sekali jenis makanan yang sekarang lagi viral. Orang muda lebih suka makan makanan yang seperti itu, dan orang lupa makanan-makanan seperti zaman dulu, makanan-makanan budaya. Lokal. Mengapa kalian lebih memilih ubi Endota? Kenapa kalian tidak mau buat penelitian misalnya spaghetti, hamburger, atau jenis makanan lain yang sering kita lihat di TV? Kenapa kamu pilih ubi Endota? Nah, alasannya ubi Endota merupakan makanan khas Kabupaten Ende yang dimana bahan dasarnya itu diambil dari ubi kayu nobosi. Dan ubi kayu nobosi sudah dikenal di berbagai daerah, terutama daerah NTT. Karena rasanya yang khas, yaitu lebih enak, gurih, empuk, cenderung manis, dan wangi dibanding ubi kayu lainnya. Ya, saya pernah Jadi- dengar tentang itu. Jadi kami juga punya moto dari proposal kami, yaitu lokal rasa nasional. Lokal yaitu ubi Endota, nasionalnya itu berbagai varian rasa. Nah, program ini juga Ubi membantu. lokal, rasa nasional. Ya. Face locally, name globally. Luar biasa. Lanjut. Nah, program ini juga membantu pemerintah dalam disverifikasi pangan, yaitu ubi kaju juga merupakan salah satu makanan pokok di daerah Kabupaten Ende, terutama di daerah masyarakat bagian barat. Oh ya, kamu kan dari Manggarai. Iya. Sudah pernah makan ubi itu? Makanya saya tertarik dengan ini karena di Manggarai itu hanya makan saja. Tertarik dengan ubi Endota tuh di sana kan Tidak ada jenis makanan, tapi ubinya ada. Tapi rasanya berbeda. Berbeda. Oh ya, kalau boleh saya tahu, bagaimana bentuk inovasi kalian berkaitan dengan ubi Endota? Misalnya, yang pertama, realisasi. Inovasi itu berkaitan juga dengan setelah kalian menyusun proposal, bagaimana kalian merealisasikan konsep kalian itu. Yang kedua, gaya atau metode pemasarannya. Nah, untuk Inovasi. Ya, kalian kan setelah membuat proposal, kalian ingin berinovasi dengan apa yang sudah kamu pikirkan, kamu teliti, dan ketika kamu berinovasi tentang produk dari ubi Endota, pasti kamu akan berhadapan dengan bagaimana cara memasarkannya, terus bagaimana kamu merealisasikan apa yang kamu tulis itu. Oke, untuk itu, jadi produknya itu ubi Endota ditambahkan lagi dengan berbagai varian rasa. Ya. Itu ada 5 rasa, yaitu rasa coklat, stroberi, vanila, green tea, dan tiramisu. Kemudian dikemas dalam bentuk yang menarik. Nah, untuk pemasarannya itu
ada 2 tahap, yaitu secara langsung dan media sosial. Untuk secara langsungnya itu, kami membuka stand penjualan di tempat strategi dan penitipan produk di toko dan kios. Kemudian untuk media sosialnya itu, kami menggunakan pemasaran melalui media, yaitu aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan media lainnya. Ada TikTok juga? Ya, Bisa contohkan TikToknya? Atau masih lagi dipersiapkan? masih dalam persiapan. Ya, mudah-mudahan kalau sudah jadi nanti kita rame-rame Tiktok Uwi Aindota. Dan Pasti untuk gayanya begini ya. dan untuk sasaran utama produk kami ini tuh khusus anak-anak dan remaja. Tetapi tidak untuk anak-anak dan remaja juga. Sekarang tuh kita Oh, pertama berpikir untuk anak-anak dan remaja, tapi sekarang untuk semua kayak umum. Ya. Luar biasa. Bagaimana perasaan kalian ketika proposal PKM 5 bidang kalian itu diterima? Pasti kan ada banyak orang yang mengirim proposal. Iya. Pasti sambil setelah mengirim menunggu, aduh bagaimana saya bisa lolos tidak nih? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Mendengar berita kelulusan proposal PKM, kami sangat bahagia, terharu karena perjuangan kami selama ini tidak disia-siakan. Dan kami juga sangat bangga dari sekitar 70 ribuan proposal yang dikirim ke tingkat nasional, yang dinyatakan lolos hanya sebagian persen saja, termasuk proposal kami yang dinyatakan lolos dari Universitas Flores. Waktu itu di Universitas Flores sendiri ada banyak proposal yang Iya, bersama banyak dengan sekali, kalian. Pak. Tapi kalian lolos, Iya. luar biasa. Selain kalian ada lagi yang lain yang lolos juga. Tidak ada untuk universitas, untuk mahasiswa di Universitas Flores hanya kami saja yang lolos. Hanya kamu sendiri. Itu tahun berapa ya? Untuk tahun ini 2021. Tahun 2021, luar biasa. Kalau boleh, saya tahu apa yang kalian petik dari kegiatan proposal, pengajuan proposal kalian berkaitan dengan PKM 5 bidang itu. Apa yang kalian petik, makna apa yang kalian bisa petik dari kegiatan ini, dari program ini? Jadi makna yang dapat kami ambil, di sini kami melatih untuk lebih berkreatif, inovasi, terutama penulisan proposalnya yang baik dan benar, karena itu dipandu oleh buku pedomannya. Jadi cara penulisnya mengikuti buku pedomannya. Pedoman itu berarti sekurang-kurangnya kalian harus bisa menguasai metodologi penulisan ya. Iya. Luar biasa. Tapi kalau menurut kalau menurut saya di sini juga mengajarkan kita bahwa meskipun banyak makanan-makanan baru yang kita, tapi kita masih kembali ke makanan-makanan khas yang kita punya. Jangan pernah lupakan makanan khas yang ada di daerah kita masing-masing. ya walaupun Khusus- ada menu nasi goreng, terus nasi sambal balado, nasi padang, tapi kita jangan pernah lupa dengan makanan khas. makanan-makanan lokal kita, karena pasti punya varian rasa yang berbeda yang membuat semua orang yang sekarang lagi dunia pariwisata, semua orang juga pingin mengecap itu. Salah satunya Uwi Aindota ya. Apa harapan dari Elvin dan Ica ya? Iya. Apa harapan Elvin dan Ica untuk kedepannya? Apakah setelah ini Elvin dan Ica tetap satu kelompok, lalu ayo kita ikut lagi program PKM yang berikutnya tahun 2022, ataukah kami bisa bercerita ke teman-teman, mari rame-rame kita menjadi mahasiswa yang mau buat penelitian, mau buat penulisan, mau berkreasi. Ayo, harapannya. Harapan kami secara personal, di sini kami harap ke depannya mahasiswa lebih berkreatif dan berkarya lebih lagi dari kami. Kalau menurut Elvin, harapan dari saya lembaga itu lebih melatih lagi mahasiswanya untuk dalam proses penulisan proposal yang baik dan benar. harapannya berarti metodologi penulisan itu harus didalami dari semester. Kalian semester berapa sekarang? 6. Semester 6. Berarti sekurang-kurangnya dari adik-adik semester itu sudah mulai disiapkan, dibina, terus dilatih terus-menerus agar bisa mengikuti jejak kalian lolos di dalam pengajuan proposal PKM 5 bidang. Iya, Pak. Kalau boleh saya tanya sedikit, sekarang kita sedikit lagi memasuki masa tahun ajaran baru, kan? Kalian sekarang kan berada pada posisi semester genap kan? Iya. Sedikit lagi kita masuk tahun ajaran baru di semester ganjil. Ya, dari pengalaman kalian selama kalian berada di Uniflor dengan segala macam kreativitas dan metode pembelajaran yang ada,
Apa harapan kalian untuk semua adik-adik kalian? Mungkin bisa menjadi motivasi untuk adik-adik di Manggarai, Ya. dari Manggarai Barat sampai Manggarai Timur, juga mungkin bisa menjadi motivasi untuk adik-adik yang ada seluruh Ende, atau juga untuk adik-adik kita, saudara-saudara kalian yang ada di Lembata, Adonara, Flores Timur, Sika, Ngada, Nagikeo, bahkan untuk di keseluruhan pulau yang ada di NTT atau mungkin di luar NTT. Harapan kalian selama kalian berkuliah, selama kalian kuliah di Umflore? Kalau dari saya, selama saya belajar di sini sangat luar biasa. Fasilitasnya luar biasa, Ya, sangat membantu saya. Pokoknya yang saya cari selama ini, fasilitas, dari fasilitasnya, dari dosen-dosennya. biologi punya laboratorium sendiri kan, kalau saya tidak salah. Punya laboratorium sendiri, luar biasa. Kalau fisika bagaimana? Harapan saya ke depannya untuk adik-adik yang terutama mahasiswa baru di sini, mari bergabung bersama kami karena di sini kami menyediakan beberapa fakultas dan untuk fasilitas dan sebagainya itu cukup memadai, dan kegiatan belajar mengajar didamping dengan dosen-dosen Yang luar biasa. yang luar biasa. Yang benar-benar bisa memacu kalian untuk mari berinovasi, mari kita Berkreatif. lebih berkreativitas lagi, luar biasa. Tapi sebuah semangat yang kalian bangun persis sama dengan semangat yang dibangun dalam visi misi Umflore, berjuang untuk selalu menjadi mediator budaya. Walaupun sekian banyak tawaran datang dari luar, kita tetap mencintai kesana budaya daerah kita, baik dalam bentuk tarian maupun arsitek ataupun pengolahan makanan tradisional. Luar biasa sekali. Dan kamu lihat di belakang kita, ini adalah patung yang sangat bersejarah, baru dikerjakan, tetapi ini adalah patung sang visioner, dan inilah sang pendiri, penggagas dan pendiri lembaga yang tempat sekarang kalian belajar, yaitu Universitas Flores. Dan inilah orang yang sering dikenal dengan nama Bapak Ema Gadejo. Kita hormat ya, salam hormat. Oke, sahabat budaya, mentari hampir pergi meninggalkan kita semua. Ada bekas saya indah dari langit kota sejarah Kabupaten Ende. Hari ini cerita dari Serambi Umflore dengan dua gadis cantik, Ica dan Elvin, berkisah tentang prestasi mereka lolos untuk dalam proses pengajuan proposal PKM 5 bidang. Dan mereka masih akan tetap berjuang untuk terus meraih harapan dan mimpi mereka, untuk merealisasikan tidak sekedar menulis, tapi ingin memberi bukti. Mereka ingin bahwa harapan mereka Uwi Ayendota dengan pelbagai varian rasa bisa menjadi makanan andalan, bahkan oleh-oleh untuk siapa saja yang datang ke Ende dan pergi meninggalkan kota Ende dengan sejuta kenangan yang tak pernah dilupakan. Saya Mr. Waralaus. Kita akan ketemu kembali dalam cerita dari Serambi Umflore di episode berikut. Jangan lupa tetap ikuti kami dengan segudang cerita yang pasti terbaik untuk kaum muda sekalian. Salam Kampus Merdeka, salam Kampus Milenial, Universitas Flores, mediator budaya untuk Nusantara. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Salam sukses untukmu semua, salam budaya.